Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, jika semua dalam keadaan sehat walafiat, Budin juga senang sekali kalau anak-anak juga tetap bergembira dan patuh pada aturan atau perintah orang tua, mama maupun ayah. Nah, kali ini Budin akan bercerita tentang Kenny pilek. Mudah-mudahan hari ini tidak ada yang sedang pilek ya. Ya kan semuanya sehat. Alhamdulillah. Nah, ini bersamaan dengan keadaan kita hari ini ya. Hari ini yang banyak virus apa? Virus corona yang bikin pilek, batuk ya. Nah, makanya nanti di rumah saja supaya virus-virus itu tidak menghampiri kalian ya. Karena kalau kena pilek, kena batuk, sampai sesak nafas, pasti rasanya sakit sekali. Nah, tapi ini bukan karena corona ya. Kalau Budian kali ini bercerita tentang Kenny pilek. Bagaimana ceritanya? Nah, siap duduk yang manis? Ya semuanya. Kenny adalah seorang anak laki-laki yang sangat ceria. Dia selalu bergembira, apalagi nah di gambarnya ini Kenny dan teman-teman akan pergi berjalan-jalan bersama ibu guru. Mau kemana? Ya, lihat, Kenny dan teman-temannya sudah ada di atas kendaraan yang sama. Mereka akan menuju ke tempat yang banyak binatangnya. Apa ya namanya ya? Si Budian kok lupa ya, yang banyak binatangnya itu namanya apa ya? Pasar. Bukan ya? Oh iya, betul. Kebun binatang. Mereka pergi ke kebun binatang. Senang sekali ya mereka akan pergi ke kebun binatang. Setelah perjalanan yang lumayan jauh, lumayan lama, sampailah Kenny dan teman-temannya ke kebun binatang. Hore, kita sudah sampai di kebun binatang. Bu Guru, segera turun. Wah, rasanya anak-anak mau berebut saja turun dari bis ya. Tapi Bu Guru menertibkan, ayo anak-anak berbaris yang rapi. Kemudian kita akan masuk bersama-sama ke kebun binatang untuk melihat ada binatang apa saja. Nah, setelah masuk ke dalam kebun binatang, tidak lupa bayar tiket dulu ya. Ini anak-anak langsung berjalan-jalan. Ketemu melihat binatang yang paling besar. Apa namanya? Pinter sekali, gajah. Iya ya, nanti lainnya juga disebutkan bersama-sama ya. Ada gajah. Sampai mereka di depan kandang gajah. Kemudian berjalan lagi. Ada lihat nih? Singa, si raja hutan di dalam kandangnya. Kemudian juga ada binatang yang ada di padang gurun tandus, padang pasir. Apa namanya ini? Betul, binatang onta. Kemudian berjalan lagi. Nah, ini apa sayang namanya? Oke, hampir sama dengan monyet, tapi ini bukan monyet ya. Ini orang utan. Betul, ini orang utan, lebih besar lagi daripada monyet. Dan kemudian juga ada binatang yang hanya kelihatan kepalanya, hidungnya, mata, dan telinga. Apa ya binatang yang ada di air ini? Betul, pintar sekali. Kuda Nil. Dan satu lagi binatang apa ini? Burung bangau. Semua binatang-binatang ini bisa anak-anak lihat, bisa dilihat oleh Kenny dan teman-temannya di kebun binatang. Lihat, semuanya bergembira, semuanya senang. Tidak ada yang bersedih ya sayang ya kalau lagi pergi. Nah, setelah berjalan-jalan cukup lama, Kenny merasakan tenggorokannya gatal. Tenggorokanku rasanya gatal sekali. Aduh, rasanya tidak enak sekali. Hidungku juga gatal ini. Aduh, kenapa ya aku ya? Kemudian ibu guru memberikan tisu kepada Kenny. Ini Kenny, tisu. Kalau kamu bersin, kamu tutupi hidung kamu dengan tisu. Jadi anak-anak kalau anak-anak merasa bersin atau batuk ya, tisu, kalau ada tisu minta pada ibu, tisunya untuk nutup hidung dan mulut. Nah, kenapa begitu? Supaya virusnya kena di tisu semua. Setelah bersin di tisu, kemudian tisunya dibuang ya Bu Guru, kata Kenny. Betul, setelah bersih di tisu, tisunya dibuang ke tempat sampah. Nggak boleh ada temannya malah bersin dan batuknya diarahkan ke temannya.
Gak boleh itu ya. Itu bukan anak yang soleh. Kemudian teman Kenny yang bernama Rosie juga mencontohkan. Kalau bersin seperti ini, boleh juga kan Bu Guru? Boleh. Bagaimana anak itu? Nah ini, di lengan dalam. Nah, ketika bersin atau batuk, atau bersin, ya, jadi bukan diarahkan ke temannya. Kalau anak-anak bisa menemukan tisu, digunakan tisu, kemudian dibuang tempat sampah. Kalau saking buru-burunya ya, nggak sempat ke lengan, kemudian nggak menemukan tisu, hanya bisa dengan kedua tangan, boleh dengan ditutupkan, kemudian cuci tangan. Jika tidak ada tempat cuci tangan atau keran air yang mengalir, anak-anak bisa menggunakan tisu atau tisu basah, atau lagi apa sayang? Iya, hand sanitizer. Ya, jadi kalau pergi kemana-mana hand sanitizernya nggak boleh lupa ya, harus dibawa. Ingat kan ibu atau mama kalau anak-anak pergi membawa hand sanitizer. Oke, dilanjutkan ceritanya. Begini juga boleh ya Bu Guru ya, bersin atau batuk boleh sekali Rosie, untuk menghindari supaya virusnya tidak menular kepada teman-teman. Nah, akhirnya sampailah saatnya Nana untuk pulang. Semuanya masuk kembali ke dalam bis, ke dalam kendaraan. Lihat di kendaraan ini Kenny masih saja pilek-pilek. Sudah menghabiskan beberapa tisu dia ya. Nah, Bu Guru kemudian mengajak Kenny untuk melihat Kenny. Dipegang dahi Kenny. Aduh Kenny, ternyata badan kamu panas sekali. Nanti setelah sampai rumah Kenny harus istirahat ya, supaya pileknya segera mereda. Ya Bu Guru, saya akan istirahat. Nah, sudah sampai di sekolah, Kenny dijemput oleh ibunya, oleh mamanya ya. Ya, ibunya juga bertanya, "Hai Kenny, kamu senang bermain atau melihat-lihat binatang di kebun binatang tadi?" "Iya Mama, aku senang pergi jalan-jalan ke kebun binatang." Kemudian Bu Guru menjelaskan, "Ibu, tadi Kenny di perjalanan bersin-bersin dan batuk. Mungkin Kenny kelelahan dan Kenny harus istirahat." "Oh baiklah, kalau gitu ceritanya nanti di rumah saja ya Kenny. Dan badan kamu panas sekali. Yuk, kita pulang dan segera istirahat." Sampai di rumah, nih, Kenny ganti baju ditolong oleh ibu. Nah, kalau anak-anak udah besar, ganti baju sendiri ya. Ini karena Kenny sakit, makanya dibantu oleh ibu. Kemudian, ibu memasakkan sup ayam untuk Kenny. "Ayo Kenny, makan supaya kamu segera sehat." "Tapi gak enak sekali Mama kalau untuk makan." "Harus dipaksa sayang, supaya badan kamu terisi makanan." Kemudian karena Kenny tidak sembuh-sembuh juga, maka Mama membawa Kenny ke dokter. Nih, sedang menunggu di dokter. Siapa ya yang kalau sakit gak mau pergi ke dokter? Hayo ke dokter dulu ya nak ya, biar segera diberi obat, biar segera sembuh. Atau patuhi perintah Mama, mau istirahat atau dikasih jamu atau dikasih jeruk atau apapun dikasih Mama pasti untuk kesembuhan anak-anak juga. Diperiksa oleh dokter. "Hai Kenny, kamu kenapa?" "Ini dokter, aku pilek, batuk, gak enak sekali, badanku juga demam panas, aku gak bisa sekolah." "Baik, Bu Dokter periksa ya." Setelah diperiksa oleh Bu Dokter, nah ternyata Kenny benar kena selesma atau pernafasan yang diganggu oleh virus, saluran pernafasan yang diganggu oleh virus. Nah Kenny, kamu benar-benar sakit, maka Bu Dokter akan memberikan obat untuk kamu. Obatnya diminum ya, jangan lupa makannya juga yang banyak supaya cepat sembuh. Dan yang penting adalah istirahat. Mengapa begitu? Supaya teman-teman yang ada di sekitar juga tidak tertular oleh Kenny. Sampai di rumah, Kenny diingatkan oleh mamanya untuk minum obat, dibantu
kemudian diajak beristirahat. Tidak main-main dulu. Meskipun mungkin anak-anak setelah minum obat, udah enak, udah nggak panas, masih tinggal sedikit pileknya, terus main-main keluar. Jangan, tahan dulu ya nak. Nah, setelah itu Kenny juga makan makanan sehat. Makanan sehat apa saja nak? Sayur, betul. Buah juga mau. Terus makanan apa yang dihidangkan oleh mama diterima. Dan cukup istirahat. Nih, Kenny istirahat. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian Kenny sehat kembali. Alhamdulillah mama, aku sudah sehat dan aku tidak pilek lagi. Panas badanku juga sudah tidak. Nah, ini karena apa? Karena Kenny mau menurut aturan atau aturan dari dokter dan mama. Mau makan makanan yang bergizi, istirahat, dan minum obat. Nah, kemudian Kenny bercerita tentang pengalamannya ke kebun binatang. Ya, baru selesai sakit baru bisa bercerita ya. Nah, untuk anak-anak ya, apabila anak-anak ada temannya yang sakit, sini lihat seperti Kenny, harus mau minum obat, kemudian makan makanan yang banyak dan banyak istirahat juga. Nih, kemudian bacakan ya pesan Bu Dokter ya untuk mama, papa, dan anak-anak semua. Kalau pilek, penyebab penyakit pilek itu banyak sekali. Bisa karena alergi, iritasi, maupun infeksi. Yang sering menyerang anak adalah selesma, yaitu infeksi saluran nafas yang disebabkan lebih dari satu macam virus. Khusus yang disebabkan virus influenza disebut penyakit flu. Kehujanan dan es bukan penyebab selesma dan flu, namun dapat memperparah gejala pada anak yang terinfeksi. Gejala utama flu adalah pilek, demam, batuk, dan nyeri otot. Sedangkan gejala selesma lebih ringan dan bisa sembuh sendiri dalam 5-7 hari. Jika anak terserang selesma, bantu pemulihan dengan cukup istirahat, cukup mengkonsumsi cairan, makan makanan yang sehat untuk menguatkan daya tahan tubuh, serta hindarkan dari makanan, minuman, dan udara dingin. Anak perlu dibawa ke dokter jika sakit lebih dari 10 hari atau gejala penyakitnya berat sehingga mengganggu asupan makan dan minum serta aktivitas anak. Selesma dan flu menular melalui udara, sentuhan tangan, atau benda yang terkena cairan hidung penderita. Masa paling menular biasanya 3 hari pertama, sehingga anak yang sakit perlu tinggal di rumah. Pisahkan kamar jika anak tidur bersama saudara sekandungnya. Nah, saat terserang selesma, anak perlu diajarkan untuk mengeluarkan lendir yang kental dengan cairan garam berupa tetes atau spray. Lendir akan mengencer dan keluar dengan sendirinya. Memaksa lendir keluar dengan sisi, bisa menyebabkan sinusitis. Etika batuk atau bersin, yaitu menutup hidung dan mulut dengan bagian dalam dari lengan baju atau dengan tisu dan membuang bekasnya ke tempat sampah. Mencuci tangan dengan benar. Nah, mungkin gejala dari virus corona yang saat ini sedang mewabah juga hampir sama seperti pilek, tapi kita jangan takut bahwa kita terkena virus corona. Yang penting tetap menjaga kebersihan, menjaga makanan yang bergizi tentu saja, kemudian menjaga pola tidur yang cukup. Jangan sampai kurang, begadang sampai malam anak-anak ya. Kalau waktunya malam, segera tidur, jangan sampai terlalu malam. Apalagi anak-anak yang bermain-main. Nah, harus dikurangi bermain di luar supaya tidak terpapar oleh virus corona. Dan yang terpenting, selalu mencuci tangan setelah dari luar ataupun setelah memegang benda apapun. Dan apabila tidak ditemukan air yang mengalir dan sabun, sediakan selalu hand sanitizer untuk kesehatan keluarga kita. Mudah-mudahan cerita ini anak-anak senang. Insya Allah lain waktu Budian akan memberikan cerita yang lain lagi. Tetap semangat, insya Allah kita akan bertemu kembali di sekolah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.